Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya sampaikan jazakallah Mas Dimas yang sudah bahasa saya itu ngacaranya sudah memulai dari yang kami muliakan anak-anak santri yang sedang memenuhi ikhtiar yang disebut kalau zaman dulu dan diteruskan sekarang ketika menuntut ilmu adalah prihatin. Tahu nggak ini prihatin? Prihatin itu keadaan yang hal-hal yang kenyamanan itu dijauhi. Temenmu yang sebaya, ini kan SMP ya? SMP. Sebaya kamu itu mainan HP di rumah. Nyaman di sana, tapi kamu sedang menempuh perjalanan yang tidak nyaman. Man salaka thoriqan. Thoriqan itu perjalanan yang enggak menyenangkan. Yaltamisu bihi ilman syahalallahu thoriqan ila jannah. Thoriqan itu jalan yang enggak menyenangkan. Sedang kalian nikmati sekarang. Lalu Pak muslimnya, pengasuhnya yang saya kenal Mas Zikri, saya lupa namanya. Kenal tapi lupa namanya. Ada satu murid yang selalu saya kenal karena teman anak saya, teman namanya Mbak Siva. Ada ya Mbak Siva? Where are you? Oh itu dia, teman kecil anak saya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah. Kalau kita mau sukses ya ini uswahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau sukses, maunya Islam bukan maunya kamu. Islam nyuruh ini ya jalan, berat dilakoni. Islam nyuruh ini ya jalan. Anak-anak semuanya, sedikit saya koreksi ya. Saya dikirimi meme ya. Menjadi generasi milenial. Referensi yang saya baca, ini yang sedang itu generasi Z ini. Kalau milenial kan saya beda karakter. Generasi Z lahir wis ono HP. Sudah teknologi yang gencar sekali. Kalau generasi milenial seperti saya itu belum ada. Maka karakternya beda. Karakter di saya ini generasi yang seumuran saya itu, mas-mas ini, itu protesan. Curiosity-nya dibarengi dengan keadaan lingkungannya yang membuat diprotesan. Rasa tujuan kehidupan milenial. Kalau generasi Z, generasi males. Ya panjenengan ini generasi males ya, semoga enggak males banget karena lahir sudah bukan dengan teknologi macam-macam. Gak ada yang lahir di sini ini masak nganggo kayu disebul, nggak ada. Capek tinggal ceklek. Bahkan sekarang yang kekinian
Budaya yang kekinian itu pakai listrik gampang. Budaya yang apa anak-anak yang generasi itu, banyak mengeluh, itu generasi kamu. Maka kurikulum ini juga harus disesuaikan dengan ini. Itu koreksi saya yang pertama. Generasi Z kamu itu. Gak tahu nih setelah itu besok selesai baru Z habis kayaknya. Habis itu. Apa ya? Ya ada lagi. Kemudian berilmu, beriman dan bertakwa. Saya sedikit koreksi dulu. Diurut. Apa? Beriman, berilmu, ya bertakwa. Bertakwa itu di situ ada amal dan ikhlas. Iman dulu. Lah iman, maka orang selain Islam kafir ya, kok dia disadarkan Allah menjadi muslim itu terminal baru masuk terminal. Lah siapa yang membawa condong kemana orang itu? Lah itu ilmu yang di situ. Kok ketemu Pak Widi, lah yang digawa ya versinya Pak Widi nanti Islam yang dibawa oleh Pak Widi, ketemu lain selain saya akan dibawa. Kalau saya senang selawatan, akan dibawa itu. Maka iman, ilmu, takwa. Takwa di situ ada amal dan ikhlas. Adik-adik semuanya, ini insya Allah akhir balik sampai akalnya. Insya Allah ketika saya menerangkan, semoga Allah pahamkan. Perhatikan saya baik-baik. Dalam kondisi apapun, kamu berdiri boleh tak? Biar nggak ngantuk itu mas. Jadi, ya. Dalam situasi apapun mesti ada tiga ini. Ini konsep saya sendiri. Perhatikan baik. Ada yang pokok, ada yang mendukung, ada yang pemanis. Semua baik di dalam agama atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ini, bangunan ini. Bangunan ini ada yang pokok. Apa itu? Tiang. Tiangnya nggak ada, dipasang-pasang keramik, bukan jadi masjid. Daya dukung yang lain apa? Ada kipas. Nggak ada kipas tetap disebut masjid karena sudah ada tiangnya berdiri. Ada AC, ada karpet, ada jubinnya. Ini pendukung semuanya. Ada pemanis, kasih wifi, dikasih cat yang warna seperti ini, itu pemanis. Nah kehidupan kita seperti itu. Gambarannya. Maka saya bawa nalar kritis kalian, analoginya begini. Gaya ini Mas Dimas ini tak contoh ya. Pakai jam tangan. Jam tangan di dunia ini yang paling terkenal pemilik itu koyok Swiss. Rolex gitu ya. Seperti jamnya Swiss, sepatunya itu yang harganya 3 juta ke 5 juta ke atas semuanya. Kalau di bawah 200 itu nek ditekuk klek rambale. Tapi kalau sudah 3 juta ke atas nek ditekuk itu mental kayak bal. Itu kalau mau lihat teman kamu itu asli atau enggak, KW atau enggak, sepatunya ditekuk, itu gelap ganti. Sepatunya dari Italia, topinya dari Jerman, dasinya keren, warna-warna dari Prancis. Tapi itu dipakai, tapi jalan-jalan Mas Dimas ini pakai kayak gitu. Bayangkan aja, bayangkan dia pakai
dasi, pakai Swiss, tapi nggak pakai baju dan celana jalan-jalan. Berarti dia itu sedang mengagungkan dukungan, daya dukung, meninggalkan yang pokok tadi. Hidup itu seperti ini. Meninggalkan, kalau kalian meninggalkan Islam, tidak mau belajar tentang Islam, kamu sedang pakai dasi, pakai jam, pakai sepatu, itu persis ODGJ. Apa ODGJ mas? Kue pernah ya? Itu konsep. Tambah lagi analogi. Maka kelak kalian juga akan, Islam kan perintah nikah, yang jodoh dulu nikah. Perhatikan. Konsepnya kan ganteng kayak saya sebenarnya, kaya, apalagi ramah, mudah bergaul, itu daya-daya dukung. Tapi kalau itu dijajar, itu nol semua itu. Ganteng nol, kaya nol, lahir sudah kaya nol dijajar. Punya nilai enggak? Value-nya enggak ada. Cantik semuanya digalai, saya kisah larang garis itu. Cantik, seksi, pinter masak, apalagi pinter dandani apa? Dapurnya keren, itu nol dijajar terus. Tapi kalau sudah dia Islam, itu dia punya nilai satu dia. Panjenengan itu sudah punya value di sini, anak pondok dan pelantau satu dia nilainya sudah punya keren. Wes anak pondok ditambahin cantik, berapa tanggal belakangnya? 10. Murah senyum 100, sugih 1000. Pemenang, pinter masak 10.000 wes. Begitu analoginya, yang pokok itu harus ada. Dijejer kaya apa? Jenenge daya dukung, ya dia nggak berarti karena dia melupakan yang pokok. Itu bahasanya. Dan saya paham sini ya. Maka banyak orang berdebat, ilmu atau adab? Bukan adab atau ilmu? Al-Quran sudah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu konsepnya. Ilmu dulu, adab itu juga ada ilmunya, maka diilmui dulu. Beres itu sudah nggak usah debat. Adab itu juga ada ilmunya. Maka ilmu. Kenapa? Awal paling penting Nabi itu yaitu Iqra. Suruh belajar jadi ilmu. Itu konsepnya, sudah tak bawa ke sini. Konsep hidup. Maka di dalam kita, saya tak pantun ya, saya itu pantun. Nek cakep sudah dari lahir saya. Nggak usah berpantun. Apa ini? Gula aren dicucuk pitik. Cakep. Ojo lereng dadi wong apik. Wis kita kan ini harus hafalin kuwi. Jangan tambah ini. Itu ya. Maksud saya, selalulah jadi kita orang yang baik karena akan mencerminkan Islam. Mencerminkan Islam. Oh, Islam kayak gitu ya baik. Ngantri, apa namanya, bersih. Jangan hitung-hitungan. Nek nggon api ojo hitung-hitungan. Kenapa? Karena orang yang baik itu apa konsepnya orang muslim? Apa itu ayatnya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Pintar sekali. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka contoh sampah ini diambil, karpet mencong, meskipun nggak ada
Ustadz Zikri, meskipun nggak ada Pak Darus. Karena apa? Karena ada malaikat yang selalu apa itu? Ini yang kadang-kadang konsepnya beda. Dikira namanya Raqib dan Atid. Padahal Raqib Atid itu apa? Karakternya. Raqib itu selalu datang, selalu ada dan mengawasi, selalu mencatat. Raqib Atid. Raqib Atid itu bukan nama. Apa namanya? Karakter malaikatnya seperti itu. Karakter malaikatnya seperti itu. Ini mengawali ngaji tak bawa, ini sudah SMP, saya yakin tak pas-pas ke diksinya. Karena lagu lagi duduk. Kalau sudah itu ya, jadi kita harus bisa memposisikan yang pokok yang mana, yang menjadi daya dukung yang mana, menjadi pemanis yang mana. Nah itu butuh ilmu. Konsepnya, maka generasi Z ini diharapkan nanti kalau sudah mengilmui tentang dinullah, yaitu Islam, karena selain Islam tidak bisa. Berarti ada dinul malak, agamanya para penguasa yang bisa menentukan salah benar itu penguasa. Nah, maka yang disebut dinul Islam, satu-satunya peraturan hidup yang diterima ya Islam. Islam itu ya konsep hidup, pandangan hidup, aturan sepakat disebut dengan syariat nanti lah itu urusannya dengan iman dan takwa. Coba dengarkan ayat ini biar agak terbongkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk bumi amanu wattaqau. Ini konsepnya dua. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatin minas sama, akan aku turunkan kepadanya barokah. Di ayat itu disebut barokah, dan disebut rezeki. Barokah. Nek rezeki dikasihkan semua orang. Preman itu dikasih rezeki. Tatoan. Klite. Saya tadi kemarin itu masih ini bilang Pak Anang itu ada klite apa itu tadi aja. Ada klite enggak ini? Klite ya dikasih rezeki. Tahu enggak BTS? Wanita tunasusila dikasih rezeki, ustaz dikasih rezeki. Tapi ayat itu nggak disebut barakatin minas sama wal, diberikan berkah padanya dari langit dan bumi. Ayat itu belum selesai. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku siksa mereka atas ulah-ulah mereka. Di ayat itu ada dua mufradat yang perlu menjadi landasan, yaitu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Iman itu apa? Meyakini sepenuhnya syariat Nabi itu benar, melebihi kalian kalau pergi ke dokter dikasih resep, berani berubah resep. Ini diperiksa bu dokter, lalu juga udah nanti ke apotek ya ini, terus dibaca
tulisannya kok kaya koncoku. Tak ganti ya, berani kamu? Sama resep dokter aja nggak berani. Lah ini syariat itu resepnya Allah. Dan berani ganti. Kebangetan ya, yang lain enggak? Wah, ini ada kurang ya. Kurang kopi ya. Ya berada. Ya, beriman dan bertakwa. Iman itu apa, nanti agak sedikit penjelasan, saya baca tulisan saya, tapi gambarannya begini. Anak-anak jemaah rahimahullah, tadi saya itu bensinnya sudah di strip 1. Saya masuk pom. Maka tadi agak ini sudah ada saya di sini. Tapi tadi babas nyampe di sini. Saya tuh khawatir untuk kehabisan. Sampai pom ditanya sama petugas, ada barcode-nya? Kapan ini ketentuan barcode? Oktober ini. Wah, saya belum buat sama sekali. Nah terus, ya kalau nggak ada barcode-nya nggak bisa. Kalau buat lama nggak? Agak lama. Ya udah saya beli pertama. Kan nggak pakai barcode kan pertama. Iya kalau pertama nggak pakai barcode. Tapi pas habis, nah sama aja. Saya akhirnya nggak jadi beli. Buat barcode juga lama nanti terlambat. Saya ingin berdoa semoga nggak bisa bensin. Kan malu pakai mobil nggak bisa bensin. Ya. Anak-anak, itulah yang disebut tadi iman dan takwa itu, yaitu tadi ada aturan-aturan main yang kita itu 100% harus mengikuti. Kalau menolak, itu menjadi cacat iman kamu. Islam perintah apa? Kamu yang menjawabannya loro samina wa ata'na kuwi, orang ditambahi samina pikir-pikir nggak bisa. Nunggu dimin bahasane gebang ora iso. Harus samina wa ata'na. Itu konsep seperti kalian punya email enggak? Punya ya? Diajari pakai email enggak? Generasi Z kok nggak bisa baca. Apa kalau kita buat email, padahal kamu nggak bisa baca bahasa Inggris, soal cok iki artinya apa ya? Asal centang kan? Pokoknya anu tulisan nisor tulisannya accept, iki accept kok accept. Klik, baru prosesnya dia diperbolehkan punya email. Iman kayak gitu. Syariat yang dibawa Nabi begitu banyak seperti aturan-aturan yang ketika kamu buat email itu. Kok satu saja kamu aku mau ini nggak diberi email itu. Maka kalau bahasa Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam yang kafah. Kafah itu apa itu? Semuanya. Jangan pernah menolak. Nek belum bisa ya tidak apa-apa. Sing biasanya menolak kan wis Ramadan lah poso bareng lemes. Nah, tapi kalau sekedar mengeluh enggak apa-apa. Tapi kalau sudah protes, ini salah itu sudah. Aku nggak mau ini kayak buat email, aku nggak mau dicetan puasa. Enggak, bukan bagian gue. Sama kamu bukan Islam. Nah, gitu ya. Anak-anak semuanya sedikit paham kan? Saya sampaikan. Iman, ilmu, takwa itu ilmunya seperti itu. Apa namanya? Materinya itu sebenarnya sudah selesai. Sedikit lebih detail kan? Detailkan. Sekarang status kita coba dicek. Cek.
status manusia. Status manusia. Setiap manusia itu lahir jebrol dari rahim wanita itu dalam keadaan tiga perjanjian. Apa nama dalam keadaan fitrah? Fitrah itu dalam keadaan Islam. Dulu kita ini, ruh kita itu ditanya di sana. Di namanya alam ruh. Allah Tuhan kita menanyakan ruh boleh dibayangkan udah dijajari kita kan. Alastu birabbikum, bukankah kamu Tuhanku ruh? Ruh itu menjawab, bala syahidna, betul, aku bersaksi ya Allah. Itu dulu. Dilakukan, kemudian Allah tiupkan ruh itu ke janin, dan itu kemudian lahirlah kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap lahir bayi dalam keadaan tadi fitrahnya Islam di sana, dalam keadaan beriman. Fa'abawahu di situ disebut fa'abawahu, bukan disebut wali, bukan, tapi disebut fa'abawahu yuwamidanihi menjadi Yahudi, yumajusanihi menjadi Majusi, Nasironi menjadi Nasrani. Di situ Nabi gak menuntut menjadi Islam dah, karena memang sudah Islam. Lah, bapak-bapak kalian itu berusaha untuk menjadi wali, maka dititipkan di Darul Arqam biar keimanannya terjaga. Itu prosesnya. Kalau bahasa Al-Quran itu namanya fitrah. Kalau bahasa Inggris itu namanya insting. Kalau bahasa Jono itu namanya naluri. Naluri. Maka, ini naluri besar manusia itu saya sampaikan ini tiga. Satu, manusia itu butuh agama. Maka kita itu di dalam ini pasti takut. Siapa saya? Ini kalau tauhid namanya tauhid rububiyah. Siapa Allah? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menurunkan rumput-rumput? Itu tauhid rububiyah. Maka semua butuh agama. Lah, kalau semua butuh agama, pertanyaan-pertanyaan itu terungkap. Orang itu dengan filsafatnya, dengan ilmu filsafatnya mencari Tuhan namanya. Ketemu Tuhan itu ada. Oh, berarti ono sing gawe iki kabeh. Itu ilmu filsafat dari bawah. Oh, ketemu Tuhan. Sampai di situ dia nggak tahu siapa Tuhan. Maka orang seperti itu beda-beda Tuhannya. Ini konsepnya dari bawah. Beda-beda konsepnya. Contoh, di India siapa Tuhannya? Sapi. Dengan ilmunya dia mencari Tuhan. Ketemu Tuhan itu ada. Lah siapa Tuhan nggak ketemu, nyampe di situ. Ke Jepang, siapa Tuhannya? Ini ada pelajaran di IPAS. Apa itu yang sering? Sikere. Saikere, dudu sikere. Kere kan lucu ya. Sikere. Ke mana lagi? Ke Indonesia, akeh banget Indonesia. Ke berapa kidul kono Nyiroro Kidul. Enang tuh berono jenenge Mbah Gemos. Ngitan Siti nang Solo ono Ki Slamet. Ki Slamet itu enggak? Kebo bule. Kebone kayak bule, bukan kayak bule. Warnanya bule. Itu kalau satu Muharram dilepas, eknya jadi rebutan. Itu Ki Slamet. Kesana lagi Totem, orang NTB itu. Kesana lagi banyak. Itu mereka beda-beda Tuhannya. Lah siapa yang tahu Tuhan? Ya Tuhan sendiri.
dengan maksud risalahnya mengutus Rasul. Nah, itu kan mengutus Rasul. Diutus Rasul untuk membawa risalah sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, sungguh terus akan saya utus setiap umat itu ada rasulnya. Nah, itu yang akan menyampaikan risalah. Nah, rasul itu. Nah, ditutup Khotamul Anbiya itu Nabi Muhammad. Setelah itu selesai, maka Nabi Muhammad skenario Allah yaitu membawakan Al-Quran dan semuanya. Dai-dai sampai di sini nih, tahun ini ada dai namanya Widyastomo. Ini sampai menyampaikan risalah itu. Sampai detik malam ini ada namanya dai namanya Widyastomo, itu menyampaikan risalah. Tuh, manusia butuh agama. Lanjut. Manusia butuh hidup. Maka mencari pekerjaan itu naluri. Mesti dia akan bekerja. Maka rezeki itu sudah dijamin. Jangan bingung. Mesti nanti dapat rezeki. Setelah itu naluri manusia akan menikah. Dari tiga itu, ketika ditanyakan kepada seseorang, jawabannya itu disesuaikan dengan kapasitas orang itu. Yang penting yang mana tiga itu? Agama, mencari hidup, atau menikah. Iya, dewasa berpikir mencari pasangan, bukan menikahkan Islam. Mencari pasangan. Mana yang paling penting itu tiga itu? Yang paling pokok tadi kembali ke depan. Pokok itu tiangnya ini ya. Kalau dia jawabannya mencari hidup, dia tak ubahnya dengan itu ayam. Ayam anggar pagi ditokis ke kandang, keluar cari pasangan kan? Akhirnya jadi telur. Terserah itu pasangannya tanggane wis duwe bojo, nah apa meneh padahal anaknya ayah gak mikir di situ. Dia hubungan seks jadi telur itu sudah. Itu kalau ditanya orang jawabannya itu dia tak ubahnya jadi ayam seperti ayam, kambing dan semuanya. Kambing hidupnya hanya mencari makan, udah beres. Maka hamka keren banget tuh. Kalau hidup hanya untuk mencari makan, kera di hutan juga mencari makan. Hamka keren sekali. Tapi kalau orang itu berkualitas jawabannya yang paling pokok adalah agama, maka seluruh kehidupannya dari dia tidur dan bangun tidur, kehidupannya akan diatur sesuai risalah Nabi Muhammad. Mata saya nggak boleh mandang perempuan selain istri saya. Apa kalau bahasanya gandul bakso, penundukan pandangan. Pak Ustaz, saya kemarin ke mall, mallnya tingkat 3. Saya gandul bakso Ustaz, tak tundukkan pandangan, tapi bawahnya juga nggak pakai baju Ustaz. Wah itu harus pakai kekinian. Dia akan mengatur hidupnya dengan agama. Tidurnya, bibirnya, matanya, pokoknya berakhlak. Pokoknya sesuai Nabi. Tidurnya itu, Nabi tidurnya itu enggak sampai malam, tapi bangunnya sepertiga malam. Bangunnya sebelum azan. Nah ini konsep-konsep ini sudah dimasukkan dalam pondok. Selain pondok enggak ada, kecuali keluarganya itu memang hebat. Kalau bahasanya itu a good student itu manage the time well, bisa mengatur waktu dengan baik. Bahasa Inggris a good student, siswa yang bagus, yang keren itu manage the time well, bisa mengatur waktu dengan baik. Kapan dia makan, kapan dia tidur, durasinya berapa, sudah bisa memanage, mengatur.
Itu jawabannya. Kalau jawabannya agama ya dia akan mengatur semua itu. Itu iman. Lah takwa, iman percaya betul dengan syariat. Lah yang namanya takwa melaksanakan syariat itu 100%, tidak ada kata tapi, tidak. Perintah diperintah puasa jalan. Aduh, capek ya Allah boleh. Tapi tetap dilaksanakan. Islam maka sukses itu kita itu menjalankan maunya Islam, jangan maunya kita. Kalau maunya kita ya nanti macam-macam. Artis itu macam-macam, pakai inilah, pakai maka disebut jilbab. Nih lagi ada orang tipenya jilbab itu disebut jilbab modis. Jadi dia berjilbab karena pengen modis. Ganti ini gaya ini ganti ini ubet-ubet di. Ada tipe wanita yang berjilbab karena kerja di kantornya memang berjilbab, harus berjilbab, dia akan memakai jilbab. Tapi kalau orang yang beriman tadi dia mengatur dimanapun dia, model apapun, di kantor apapun, di mall, dia tetap berjilbab. Itu yang dimaksud di situ beriman. Di situasi kondisi dia akan berjilbab terus. Karena ini perintahnya Allah. Rapat dulu ya. Masuk jilbaban yang harus sholat. Iya kan? Banyak orang itu jilbaban karena mau sholat, pakai mukena. Setelah itu, kalau itu kadang-kadang kalau ditanya, Mbak, kok pakai mukena sih mau sholat? Mesti protes. Di sholat yang ini ditutupi auratnya, tapi banyak keluar masjid setelah itu dibuka. Ya ada tengnya niki loh. Di masjid ketika sholat dia menggunakan aturannya Allah, ketika dia keluar dari masjid dia menggunakan aturan dia sendiri. Itu yang disebut sekuler. Orang tuh ngerti sekuler itu lumayan lah. Paham? Gitu ya. Ya tambah ini iman. Sampai jam berapa Pak saya Pak? Sudah ya. Oke. Nih, iman itu harus mantap. Kalau nggak mantap, gua 100% judul iman. Ragu namanya. Saya bacakan ini dulu pernah tulis ini. Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan apa itu mukmin. Mukmin orangnya, iman itu karakternya. Mukmin itu orangnya. Apa itu disebut mukmin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau nyatet di surat Al-Hujurat ayatnya 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innama. Nah, innama itu ada dua asal. Yang disebut nang Al-Qur'an nang ayat ini. Innama sesungguhnya al-mu'minun orang-orang yang beriman alladzina amanu billahi wa rasul. Hanyalah mesti ditambah innama hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Saya ulangi. Sesungguhnya orang-orang yang disebut beriman, mukmin kuwi, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Summalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Wajahatu bi amwalihim, mereka berjuang di jalan Allah, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan nyawanya. Fi sabilillah. Wis nek sabil mesti lillah. Nek subul kan banyak. Sabil itu yang bahasa Arab. Kalau sudah disebut sabil mesti lillah siji, tapi nek subul banyak. Jalannya banyak.
fisabilillah, ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang benar. Saya bacakan ini. Yuk, disebut mukmin apa? Tidak ragu-ragu, artinya iman dan percayanya kepada Allah dan Rasul tidak ada ragu sedikit pun. Gak ada ragu sedikit pun. Maknanya dia sangat yakin apa yang dari Allah dan Rasul pasti benar. Pasti benar. Baik akalnya sudah memahami maslahatnya, manfaatnya, atau belum. Pokoknya apa yang datang dari Allah dan Rasul pasti benar. Itu mukmin. Tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan. Ini yang dimaksud dengan kemantapan iman. Sehingga apabila ada perintah Allah dan Rasul, betapapun beratnya, maka orang-orang dulu gak tanya itu, ini untuk apa enggak, perintah jalan. Kalau orang sekarang kan tanya, ini manfaatnya apa? Kita kalau ini kosong, apa sih? Orang takkan perintah jalan, gak tanya, apa? Akalnya sampai atau enggak harus jalan. Itu kemantapan iman. Betapa beratnya, betapapun keadaannya, meskipun akal belum bisa memahami kemaslahatannya, rahasianya apa di balik itu, imannya bicara benar. Itu mukmin. Iman. Contoh, kasih contoh. Ketika Ibrahim alaihissalam, istri yang kedua, ini yang kedua. Siapa istri yang kedua? Yang pertama Maisarah ya. Istri yang kedua istri aja. Ini Siti kok. Kenapa jenenge Siti? Siapa istri Nabi? Siti Aminah. Di Arab ada Siti kayaknya. Di sini adanya Siti Mudayana. Saya baca, ketika Ibrahim alaihissalam, istri yang kedua punya anak, kemudian diberi nama Ismail, baru satu-satunya anak, diperintah oleh Allah, istri yang baru melahirkan dengan bayi itu untuk menempati padang pasir yang sekarang jadi Masjidil Haram. Suatu padang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang adanya batu dan pasir. Apa namanya? Kemudian dibekali bekal seadanya. Tidak ada air dan tumbuh-tumbuhan, yang ada batu dan pasir. Kuwi iku nek diperintahke karo Ustaz Zikri, mati aku ngono kuwi. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh di belakangnya ribuan pasukan Firaun, depannya laut merah. Nabi Musa. Karena ini yang diperintahkan kepada saya, Dimas, alah ngarep laut, murid wis bawa senjata, mati aku ngono kuwi. Beda dengan Nabi Musa. Itu kalau bahasa dulu para penafsiran itu namanya kul desak. Apa itu kul desak? Apa kul desak? Apa itu? Nah, ini literasinya apa? Dicari berarti tidak ada jalan keluar. Nih, saya bacakan lagi terus. Tidak ada air, tumbuh-tumbuhan nggak ada, yang ada batu dan akal tidak terima. Tetapi Ibrahim dalam hal ini yang berbicara iman. Ini perintah Allah benar. Kalau tanya akal tidak benar ini. Tetapi ini perintah Allah, jalankan. Istri dan anaknya diletakkan di situ, kemudian Ibrahim pergi. Waktu itu istrinya ya takut karena dia punya akal. Hei Ibrahim, Tuhan meletakkan kami ini di tempat yang semacam ini kehendak Tuhan sendiri atau perintah Allah? Ditanya itu Ibrahim menjawab perintah Allah. Nah, karena istrinya juga mempunyai iman yang tidak ragu-ragu, yakinnya betul, jawabannya mudah. Ya wes, kalau begitu saya yakin Allah tidak menyia-nyiakan.
Guru-guru Muhammadiyah harus begitu. Pasti nggak menyia-nyiakan kita di jalan ketakwaan ini. Nah, begitu. Itu clue malam ini. Pasti Allah tidak menyia-nyiakan. Kita sedang di jalan ketakwaan. Akal tidak terima, tetapi imannya yang berbicara. Itulah mukmin, orang beriman. Yakin betul, yakin betul. Jika kalau sudah perintah Rasul tidak perlu dipikir-pikir, tidak perlu dikoreksi, dicari. Ya kalau toh mau boleh, meneliti boleh. Kan sekarang ada itu, kemarin saya lihat buku penelitian manfaat sholat ketika apa ini tasyahud, ditekuk ini, ketika sujud aliran darah seperti apa. Itu menguatkan lah ya. Tapi dulu sahabat ya orang yang diteliti kalau ya tetap do sholat. Saya kisah do diteliti ya sholat angel. Tolong. Jadi kalau sudah perintah Rasul tidak perlu dikoreksi, tidak perlu lagi dibicarakan. Syariat Allah kok dibicarakan. Jangan resep dokter saja kita nggak berani revisi, nggak ada yang berani. Jadi ini ada tulisannya amoxicillin. Apa ini amoxicillin? Ah salah ini dokter, tak ganti betadine aja lah. Disalah nanti. Istri Ibrahim yakin ini resepnya dari Allah, maka akhirnya beliau dipelihara Allah, dan di situ ada sumur Zam yang sekarang menjadi Baitul Haram yang besar. Itu kan? Ada lagi. Ini tentang mukmin ya. Ada lagi setelah Ismail besar. Datang perintah Allah. Seolah-olah tidak masuk akal. Karena akal kita itu pendek. Ilmu kita juga sedikit. Kata Nabi itu celupkan tanganmu di samudra. Celup, angkat. Ini tuh. Sing do ngayani do pinter kaya Einstein. Iki segini. Ilmunya Allah bisa kelautan Mas. Dan kalau sombong ya. Datang seolah tidak masuk akal karena akal kita pendek. Apa itu? Hai Ibrahim, sembelih anakmu. Kalau kita akal-akal meletus ini otak ini. Tidak ketemu itu anak yang sudah besar, satu-satunya anak sudah 80 tahun tidak punya, kan kisahnya seperti itu. Setelah punya anak besar, satu-satunya yang diperintah untuk sembelih. Tapi Ibrahim yang berbicara iman. Perintah Allah pasti benar. Tidak pakai pertimbangan ini, pertimbangan itu. Maka ditanya anaknya. Tercantum di surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala anak itu sampai berumur sanggup. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat kamu dalam mimpiku untuk menyembelih kamu, maka pikirkan apa pendapatmu. Ini kan terusnya seperti itu. Ani bahuka fandur madza tara. Maka dipikirkanlah olehmu. Qala Ibrahim yang imannya mantap ini jawabannya keren. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, kerjakan apa yang perintah kepadamu, insyaallah kau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Jadi kalau berbicara iman tidak ditimbang-timbang dengan akal, beda tempatnya. Iman dan akal beda tempatnya. Kalau saya menggambarkan iman di sini ada, akal itu di otak sih. Maka Muslim itu punya prinsip. Nanti urusannya dengan kalau sudah iman, musuh iman apa? Syirik. Jangan menyerahkan urusan nasib ini kepada makhluk, itu namanya tatawur. Contoh,
Apa itu? Ketiban cecek. Aduh, itu apa? Sudah bingung. Orang Muslim juga nggak ada kayak gitu, nggak punya prinsip itu namanya. Ini kok ketiban cecek itu apa ya Pak? Di Muhammadiyah kan ada pelajaran TBC kan, takhayul, bid'ah, khurafat. Khurafat itu ya takhayul masuk khurafat. Seluruh yang gaib yang tidak diceritakan dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi itu namanya khurafat. Setan itu diceritakan di dalam Al-Quran, itu bukan khurafat. Apalagi yang tadi saya sebut itu. Ya, contoh lagi nih, ben imannya trek. Contoh sifat orang beriman yang tidak ragu-ragu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj